Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 202105200021 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tentang evaluasi capaian pembelajaran dari mata kuliah Akidah Akhlak dengan judul Akhlak Islami dalam mengantisipasi perilaku kriminal di media sosial. Pertama-tama perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu perilaku kriminal. Dalam ruang lingkup yang luas, kejahatan atau perilaku kriminal yang terjadi di jagat maya atau di internet bisa kita sebut sebagai cybercrime. Menurut Widodo, cybercrime merupakan suatu aktivitas seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan dan komputer sebagai sasaran. Ya, handphone itu merupakan komputer yang dibuat dalam versi yang lebih kecil, tapi sistemnya kurang lebih sama. Makanya ini menarik definisi secara umum. Nah, kalau kita memahami tentang perilaku kriminal, bisa kita definisikan secara praktis bahwa perilaku kriminal adalah tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang merugikan orang lain dan melanggar hukum. Kerugian ini bisa saja material, bisa uang, emas, atau lain-lain, dan bisa juga secara imaterial. Berikutnya ada jenis-jenis cybercrime di media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada cybercrime yang terjadi di media sosial. Mengingat kalau membahas tentang ruang lingkup internet yang sangat luas, jenis-jenisnya tentu akan sangat banyak. Yang pertama ada cyberbullying. Cyberbullying merupakan aktivitas melecehkan, mengintimidasi dengan berbagai hal yang dimiliki dan dapat dijadikan objek perundungan di media internet. Nah, kalau kita mendengar tentang bullying, pasti yang langsung terbesit dalam kepala kita adalah orang lain yang mengintimidasi si target yang berikutnya akan dijadikan sebagai korban. Orang yang si perundung ini biasanya dia merasa lebih superior daripada si korban dan ada hal-hal tertentu yang dia tidak suka daripada targetnya tersebut. Nah, kalau di dunia nyata, jika dilakukan oleh si perundung, maka penontonnya terbatas. Yang melihat dan yang mengetahui kejadian yang sebenarnya hanya orang yang hadir pada saat itu, pada saat kejadian tersebut sedang terjadi. Nah, berbeda halnya dengan apabila perundungan tersebut terjadi di internet, terutama media sosial. Berbeda halnya dengan yang terjadi di dunia nyata, perundungan yang terjadi di dunia nyata, apabila ini terjadi di internet, maka yang melihat adalah seluruh orang yang menggunakan internet, siapapun dia, berapapun umurnya. Nah, ini bisa memicu efek psikologis yang lebih kuat kepada si korban. Karena ketika dia mengetahui bahwa banyak orang yang mengetahui tentang itu, pasti dia akan mentalnya pasti akan makin down. Yang kedua ada kasus penyebaran atau ujaran kebencian, hate speech. Ujaran kebencian dimaknai sebagai tindakan komunikasi, berarti verbatif, individu atau kelompok yang berbentuk provokasi, hasutan atau hinaan kepada kelompok atau individu lain atas dasar karakteristik dan identitas kelompok tertentu yang dianggap mewakili seperti kelompok ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain. Nah, ini juga yang paling sering muncul di media sosial, ujaran kebencian. Dan kalau ujaran kebencian pasti yang dia serang adalah ciri khas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Misalnya ras, agama,
ataupun hal-hal lain yang bersifat identitas. Yang ketiga ada berita hoax. Berita hoax secara sederhana dapat diartikan sebagai berita yang tidak sesuai dengan fakta. Itu adalah definisi yang paling mudah dari hoax. Berita hoax ini biasanya ciri-cirinya menggunakan susunan kata atau bahasa yang hiperbola, cenderung membesar-besarkan, tetapi melalui hiperbola ini dipertanyakan kembali kredibilitas dari berita tersebut atau informasi tersebut. Bisa kita lihat dari mana saja. Nah, ini sering dilakukan orang untuk mengecoh informasi yang original, yang telah ada, genuine, untuk target-target tertentu, ataupun lebih tinggi isunya bisa sampai pada isu politik. Ya. Yang keempat ada penipuan jual beli online. Berbagai macam website e-commerce tersedia di internet. Ya, seperti yang kita ketahui, ada Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Kalau di tingkat internasional ada Alibaba. Ya, sangat banyak. Dan website-website ini tentu saja sangat mudah diakses oleh orang-orang yang minimal sudah bisa memegang sosial media, akun sosial media, dan dipergunakan untuk mencari barang yang diinginkan. Yang kelima ada kasus prostitusi online. Kasus prostitusi online ini salah satu penyakit di masyarakat yang sulit dibasmi. Jika dulu aktivitas ini dilakukan secara rahasia, namun belakangan ini dinormalisasi dengan alasan-alasan tertentu yang tentu saja bertentangan dengan moral dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang keenam ada penipuan phishing. Penipuan phishing adalah cara penipu untuk memperoleh data pribadi dari calon korban untuk mengakses sesuatu yang menguntungkan baginya, seperti nomor rekening bank, kata sandi, email, dan nomor kartu kredit. Penipuan phishing ini bisa bermotif macam-macam ya, tapi yang paling sering adalah untuk meraup uang. Yang berikutnya ada upaya mengurangi tindakan kriminal. Nah, karena kita hidup di negara hukum, maka tentunya setiap tindakan yang menyimpang harus mempunyai payung hukum atau perlindungan hukum kepada korban, agar tindakan kriminal ini tidak akan berlanjut. Nah, dalam konteks cybercrime, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang dikeluarkan pada tahun Undang-Undang ITE. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab negara untuk merawat masyarakat agar terjadi penurunan angka kejahatan di internet, terutama di media sosial. Yang kedua ada penerapan akhlak Islami. Sebagai seorang yang beragama Islam, maka kita patut menerapkan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jika menyangkut tentang akhlak dalam bermedia sosial, maka ada beberapa poin yang saya uraikan. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan benar, juga tidak merekayasa ataupun memanipulasi fakta. Nah, ini merupakan poin yang paling mendasar, basic manner yang harus dimiliki oleh bukan hanya umat muslim, tapi seluruh manusia, yaitu kejujuran. Seperti disampaikan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30 dalam potongan ayatnya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yang kedua, menahan diri menyebarkan informasi di media sosial yang faktanya belum diketahui. Ketika kita ingin bersikap jujur, maka pasti kita ingin mengetahui terlebih dahulu
hal-hal yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga ada verifikasi fakta, cek dan recheck. Yang keempat tidak berucap kasar, memaki atau menghina. Nah, ini menyangkut tentang manner. Di media sosial kita tidak mengetahui siapa yang menjadi penonton kita. Yang berikutnya ada menghindari prasangka buruk atau suzon. Dan yang keenam, menghindari berlebihan bercerita, mengeluh, berdoa di media sosial. Hal ini dilakukan oleh para pengguna media sosial biasanya karena kurang memiliki teman atau mungkin tidak cocok dengan temannya, sehingga dia memilih mencurahkan emosinya di media sosial. Dan terkadang sudah terlalu banyak yang dia ceritakan sehingga bisa mengandung aib-aib tertentu. Bisa saja aib keluarga, aib teman, dan bahkan aib diri sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, Nun wal qalam wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.